dengan HP seadanya, karena itu tonton aja seikhlasnya. Selamat datang di vlog Mekah Madinah. Enjoy. Jadi ini gue udah pakai pakaian ihram, udah ambil mikot juga, dan ke Mekahnya dari Madinah pakai kereta cepat. Jadi yang seharusnya 7 jam naik bis atau mobil, ini cuma 2 jam naik kereta. Dan stasiunnya juga kayak bandara, keren banget. Walaupun tidak ada tempat ngopi yang enak gitu, paling Starbucks doang. Enak sih tapi mahal. Sama tempat makan juga gak ada. Mungkin karena baru juga ini. Ini dia penampakan keretanya. Kayak gak meyakinkan loh, kayak kereta-kereta di komik loh. Tapi ini kereta cepat. Dan ini benar-benar jurusannya cuma Madinah. Makanya tuh, relnya cuma sampai Madinah aja. Dan ini dari Masjid Nabawi kurang lebih cuma setengah jam. Ini sih pilihan yang pas biar gak capek dan lama dari Madinah ke Mekah. Oke, mari kita naik. Wih, dia karpet empuk gitu bawahnya. Makanya saya tidak pakai sendal. Enggak dong, emang saya memilih tidak pakai sendal dari Madinah kemarin dan insya Allah sampai Mekah nanti. Nah, ini penampakan dalamnya nih. Kenapa nggak pakai sendal? Bukan karena jorok, bukan karena orang Madura kalau ngelihat karpet pengennya buka sendal ya naik pesawat atau naik kereta ini, tapi karena tipis-tipis ikut tirakatannya Imam Malik yang kalau di Madinah itu nggak pakai sendal untuk ngambil keberkahan dari Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad juga menginjakkan telapak kakinya di tanah Madinah. Kita berharap dapat keberkahan karena sebagaimana kata Rumi, aku ingin menjadi debu di jalan Al-Mustafa. Kita ini pengen jadi debu aja di jalan Nabi Muhammad udah bagus. Paling nggak jadi duri lah, tidak mengganggu jalannya Nabi Muhammad, yaitu jalan dakwahnya, jalan kemanusiaannya, jalan perdamaiannya, jalan kejujurannya, dan lain sebagainya. Ini dia penampakan tempat duduknya. Dan tuh paling menarik, ada tempat ngecas, cocok. Cuman tempat charger di Madinah kemarin itu semuanya lubang 3 gitu, jadi harus ada penghubungnya gitu. Dan ini meja buat makannya, sangat besar, menunjukkan bahwa orang Arab suka makan. Nih, Sasan juga udah tahu orang Arab suka makan. Pengalaman pertama naik kereta. Jadi biasanya kita kalau Mekah Madinah itu naik bis. Ini karena idenya Bid Hussein, kita coba sekali-kali naik kereta. Dan enak banget. Nah, kalian pasti tanya kan harganya berapa? Gus, berapa nih Gus harganya Gus? Kalau tidak salah 275 rial ya. Jadi kalau dirupiahkan ya sekitar 1 juta lebih sedikit lah. Kali 4.000, 1.100.000. Ya. Kenapa matematika saya bagus? Karena sebelumnya sudah saya kalkulator. Tapi worth it sih. Worth it itu dalam artian pertama gak capek, yang kedua cepet, hemat 5 jam, dan nyaman juga. Jadi baru jalan nih, dan pas jalan langsung dibacain doa pakai audio gitu, doa perjalanan. Inilah rute perjalanan kita
Minal Madinatul Munawwarah ilal Makkahil Mukarramah. Nggak enaknya kereta ini sih menurut gua, nggak ada kantinnya kayak kereta-kereta di Indonesia. Jadi nggak bisa nongkrong makan Indomie pakai nasi atau ngopi. Boleh sih bawa kopi dari luar, tapi di sininya nggak ada. Apalagi cangkimen tentu tidak ada dong. Kalaupun ada pakai bahasa Arab pasti. Cangkimen. Humor industri. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika la. Jadi yang menarik gua lihat nih di gerbong gua aja itu ada yang belakang kanan gua tuh ngaji, kemudian di samping kanan gua nih kayak baca sesuatu, mungkin buku atau wirid di HP-nya atau nulis ya, nggak tahu gua, tapi ya aktivitas intelektual lah pokoknya ya. Terus di depannya itu baca buku, kemudian sebagian besar itu baca talbiyah karena ini perjalanan menuju Mekah untuk mereka umroh, karena kayaknya semua di gerbong ini nih jamaah umroh karena pakai ihram semua. Gue jadi mikir, kenapa sih mereka itu melakukan kegiatan yang bermanfaat semua, tidak seperti gua dan mereka dan mungkin juga kalian ketika naik kereta pada umumnya di Indonesia atau di negara masing-masing. Bedanya sih di kesadaran. Mereka sekarang itu menyadari bahwa mereka itu jamaah umroh yang sedang menuju panggilan Tuhan, sehingga harus menjaga dirinya sepenuh yang bisa mereka jaga agar selalu berada dalam spektrum kebaikan atau khususnya ibadah. Nah, itu kan soal kesadaran ya. Coba deh kesadaran itu lo pertahankan. Karena memang begitu kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lo ini enggak diciptakan sama Allah kecuali untuk beribadah. Jadi bukan hanya saat di kereta ini saja menuju Mekah lo sedang menuju pada satu peribadatan, tapi ketika lo lahir di muka bumi ini itu satu perjalanan seperti kita di dalam kereta ini yang harus diisi dengan peribadatan, karena perjalanan ini menuju akhirat yang itu lebih dari menuju Makkah, karena di sanalah puncak perjalanan kita sebagai hamba Allah, dimana setelah itu nggak ada lagi amalan, yang ada perhitungan. Nah, kesadaran itu yang gue sendiri gak bisa jaga, dan mungkin sebagian kalian juga gak bisa jaga gitu. Jadi kita ngerasa kesadaran kita itu profan secara umum setiap harinya. Menjadi sakral itu dalam momen-momen tertentu seperti saat haji, saat umroh, saat Ramadan. Itu sih menurut gue pentingnya tasawuf atau spiritualitas Islam. Melalui yang namanya tirakat, mereka itu mengajak kita untuk menyadari bahwa ya setiap hari itu adalah perjalanan menuju Tuhan, di mana lo harus menyadari itu sehingga lo menjaga semuanya. Bukan hanya menjaga dengan tidak melakukan hal-hal yang buruk, tapi menjaga untuk terus melakukan hal-hal yang baik. Lisannya gak ngomongin orang, gak mencaci orang, matanya gak
sinis pada orang atau gak melihat sesuatu yang haram dilihat, tangannya, kakinya, semuanya, hatinya khususnya dan pikirannya. Nah itu sih menurut gue kayak yang luput dari kita. Gimana caranya? Ya latihan sih. Makanya riyadhah dalam tradisi spiritualitas Islam atau tasawuf atau yang akrab disebut sufisme itu. Makanya dalam sufisme itu ada tahalli dan tajalli. Kata Imam Ghazali, tahalli itu menjaga diri dari segala hal yang buruk. Tahalli itu menghiasi diri dengan segala yang baik, dan tajalli itu artinya kita menyadari bahwa Tuhan itu terus mengawasi kita dengan pengawasan yang nggak bisa kita permainkan. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di Makkatul Mukarramah. Tadi sepanjang jalan tidur dan bangun-bangun tiba-tiba sudah di Mekkah. Serius berasa masih mimpi bisa ada di kota termulia ini sebagai jamaah umroh yang akan melihat Ka'bah untuk pertama kalinya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lah, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك. Bukan bandara, tapi ini adalah stasiun kereta. Keren banget sih. Tapi ya Gambir gak kalah sih. Malah lebih enak karena pilihan makanannya banyak banget di Gambir. Oke, mari kita melihat Ka'bah untuk pertama kalinya. Bismillahirrahmanirrahim.